Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Faris di sini akan menjelaskan tentang Sarpas, PJJ dan juga tentang pembelajaran di SMK 3 Perguruan Cikini maupun di SMA 2 Perguruan Cikini. Oke, berikut bisa diperhatikan langsung. Di sini saya akan membuka slide atau PowerPoint yang berisi tentang presentasi dari Sarpas itu sendiri. Oke, kita langsung masuk. Langsung masuk ke slide yang kedua. Jadi di sini sekilas tentang SMA dan juga SMK 3 Perguruan Cikini itu sendiri, terutama tentang Sarpasnya. Nah, pertama, untuk di SMK itu sendiri kita punya jurusan TKJ, di mana di jurusan TKJ itu kita mempunyai lab, ya, ada 2 lab, dan juga kita mempunyai mikrotik di situ untuk masing-masing siswa. Ada juga akses point, peralatan praktek VoIP-on, cabling, semua kabel-kabel termasuk ke dalam simulasi jaringan itu sendiri dan juga lain-lain. Masih banyak di sini yang tidak disebutkan karena kalau memang disebutkan akan panjang. Selanjutnya untuk teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, di jurusan kedua ini yang bisa dilihat mungkin nanti ada mesin karbu, EV, dan juga ada diesel, mobil untuk praktek berikut kelistrikan dan juga sepeda motor dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga ada jurusan farmasi, klinis, dan komunitas. Pada jurusan ini ada juga sebenarnya nama alat-alatnya banyak ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena saking banyaknya alat, ada beberapa yang memang saya tidak tahu. Yang pertama mungkin alat praktik pembuatan resep lengkap. Nah, itu dari mulai ulekan, timbangan, dan lain-lain di situ semua ada. Dan juga farmasi klinis ini mempunyai sebuah apotik, peralatan simplisia, alkes, dan lain-lain. Itu nanti bisa dilihat sendiri di jurusan masing-masing. Selanjutnya untuk multimedia. Nah, di multimedia itu ada lab sama seperti TKJ, cuma labnya berbeda untuk tiap jurusan. Untuk lab multimedia sendiri, saat ini ada 2 lab, ada rencana untuk penambahan lab ketiga. Ada juga tab Wacom untuk menggambar, dan juga kamera SLR, kamera profesional, software multimedia, dan juga lainnya. Selanjutnya ada jurusan kelima yang terakhir, otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, di jurusan ini juga ada yang namanya lab, memiliki satu lab. Nah, satu lab itu memiliki fasilitas yang lengkap untuk sebuah lab. Ya, bisa juga disebut lab kantoran ya, atau bisa disebut dengan dibilangnya apa ya, kantor lah, office untuk praktik dari jurusan OTKP itu sendiri. Nah, di dalamnya ada banyak berbagai macam peralatan kantor, administrasi, dan juga pembukuan, dan lain-lain. Termasuk ke dalamnya ada meja kerja, dan juga tempat file untuk menaruh dokumen pada meja tersebut. Oke, ini untuk Sarpas jurusan SMK. Tentang SMA, nah SMA ini kita di sini baru, jadi ada beberapa lab yang memang bergabung. Contohnya lab IPA, itu bergabung dengan lab fisika dan juga kimia, biologi, dan ada juga untuk lab komputer yang saat ini masih bergantian dengan SMK. Kedepannya labnya akan masing-masing gitu. Nah, selanjutnya untuk IPS itu ada lab bahasa dan juga lab komputer yang saya bilang masih bergabung. Nah, ini untuk jurusan atau peminatan di SMA. Oke, selanjutnya kita masuk ke foto sarana dan prasarana. Mungkin saya hanya menjelaskan sekilas karena dijelaskan dalam bentuk foto mungkin tidak terlalu paham anak-anak. Tapi ketika kalian nanti pertama kali ke sekolah, kalian akan diajak untuk berkeliling melihat seluruh sarana dan prasarana secara lengkap. Mungkin itu. Nah, untuk yang pertama di sini bisa kita lihat ini lab KP atau lab OTKP. Nah, di dalam lab OTKP itu ada meja masing-masing, dan saat ini suasananya bisa dilihat masing-masing anak memiliki satu meja. Nah, sedangkan peralatannya harusnya ada di atas, tapi ini karena lagi mencoba simulasi ujian, jadi peralatannya dipindahkan agar tidak mengganggu kegiatan simulasi ujian itu sendiri. Oke, ini termasuk lab AP juga ada, bisa dibilang juga lab bahasa, karena di dalamnya ada software untuk lab bahasa. Jadi ketika ingin ke lab bahasa, maka bisa menggunakan lab AP ini itu sendiri. Ini softwarenya. Nah, kita lanjut masuk ke lab multimedia. Nah, ini ada beberapa siswa multimedia yang sedang berada di lab, sedang mengakses, bisa dibilang sedang melakukan video editing. Nah, editing video ini dilakukan untuk
mendapatkan hasil video yang terbaik ya. Begitu juga anak-anak bisa diajarkan video editing di jurusan multimedia, nanti menghasilkan karya-karya yang mungkin bisa dibilang berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Di sini kita mengajarkan atau memastikan anak itu praktek menggunakan satu komputer satu orang. Jadi tidak pindah-pindah sehingga filenya akan tersimpan pada komputer tersebut dan tidak diganggu oleh temannya atau tidak sama dengan teman yang lain. Oke, ini juga ada di lab multimedia juga. Ada juga yang memang membawa laptop seperti mungkin pada gambar. Jadi ada beberapa siswa yang memang ingin menggunakan laptop pribadi, kita persilakan. Karena apa? Karena beberapa file bisa disimpan langsung olehnya di komputer sendiri. Itu akan lebih memudahkan ketika dia ingin melanjutkan pekerjaan yang tidak selesai di rumah. Maka dia tinggal membuka laptop untuk melanjutkan file yang tersebut. Oke, nah kalau tadi editing video, di sini mungkin siswa sedang melakukan editing suara. Jadi bukan hanya video, suaranya juga di sini bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan. Nah, siswa juga mendengarkan dengan menggunakan headset atau headphone agar tidak mengganggu temannya yang lain. Oke, ini juga sebuah fasilitas lab komputer. Nah, termasuk juga ke dalam lab TKJ dan bisa bergabung juga dengan SMA karena teknisnya labnya sama. Hanya mungkin SMA itu lebih ke arah office, jadi untuk yang TKJ lebih ke arah simulasi software atau simulasi dari jaringan. Nah, ini juga lab TKJ. Itu adanya lokasinya sama dengan SMA di lantai 2. Oke, kita lanjut masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada motor banyak. Nah, di sini TKR, jurusan TKR bisa melakukan servis atau perawatan motor di sini. Sedangkan di bagian kanan itu biasanya untuk menjelaskan. Jadi guru akan menjelaskan ke siswa sebelum praktek, biasanya ada teorinya sedikit. Nah, ketika teorinya sudah selesai, maka siswa bergantian untuk memegang alat praktek diawasi oleh gurunya langsung. Oke, nah ini juga alat praktek kelistrikan. Jadi untuk kelistrikan itu bisa dilihat di sini ada sen, lampu, bahkan ada alat sinyal atau mungkin di sini bisa disebut sikring dan lain-lain. Nah, termasuk kelistrikan ini bisa digunakan atau bisa dicoba untuk anak-anak sebelum mereka praktik langsung pada mobil. Nah, sedangkan kalau tadi kelistrikan, di sini ada mesin-mesin yang bisa digunakan. Ini ada, saya sekilas, jadi ada mungkin mesin-mesin di sini yang bisa digunakan untuk praktik siswa. Nanti mesin-mesin ini kalau misalnya siswa praktek akan digeser sehingga siswa itu tidak berdesak-desakan seperti itu. Jadi masing-masing siswa akan mencoba atau dibagikan kelompok pada awalnya. Ketika sudah selesai berkelompok maka dia akan bekerja masing-masing. Oke, ini juga ada mobil untuk praktik mobil-mobil ini, dan juga mobil bisa digunakan untuk kegiatan latihan setir mobil. Nah, begitu juga mobil-mobil berikut, ada mobil bak dan juga di sini ada hidrolik. Di sini juga ada sebuah mobil juga bisa digunakan untuk latihan praktik mobil siswa. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Di sini siswa sebenarnya ada fingerprint. Ketika masuk nanti fingerprint ini akan berlaku untuk seluruh siswa baru. Nah, fingerprint ini ada 8 titik. Nah, saat ini sekolah hanya memiliki 8 titik fingerprint untuk SMK dan juga untuk SMA. Nah, pada 8 titik fingerprint ini, 4 titik ini ada di depan gedung atau bisa dibilang ada di lorong gedung, sedangkan 2 lagi ada di gedung satunya dan gedung satunya lagi. Jadi ada 8. Nah, anak bisa fingerprint dimanapun dia ada atau dimanapun kelasnya, dia bisa fingerprint di mana saja. Dan waktu fingerprint ini akan dilaporkan setiap 1 bulan sekali ke wali kelas. Nanti wali kelas akan meneruskan mungkin ke orang tua, apa siswa itu terlambat berapa kali dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke kantin. Nah, ini untuk kantin mungkin masih terlihat
kecil ya, jadi nggak terlalu besar. Kantin ini mungkin bisa digunakan bergantian istirahatnya, karena siswa kita jumlahnya banyak, tapi kantinnya kalau dibilang cukup lengkap, memang cukup lengkap. Hanya karena untuk 1.000 siswa, maka kantin yang ya mungkin kantinnya sudah luas, tapi untuk kantin seluas ini masih belum cukup atau masih belum memadai untuk 1.000 siswa. Jadi istirahatnya biasanya nanti akan kita lakukan bergantian untuk SMA maupun SMK, sehingga semua bisa masuk ke kantin, mungkin tidak dalam kondisi yang penuh atau crowded itu. Apalagi sekarang akan normal baru seperti itu. Oke, ini masih foto kantin berikutnya. Nah, selanjutnya ini adalah foto musola ya. Karena keadaannya sekarang seperti ini, jadi semua karpet dilipat, ya. Tapi masih sama, musola ini masih tetap aktif untuk anak-anak sholat maupun para guru sholat. Atau bisa juga untuk sholat Jumat ke masjid, karena lokasi masjidnya kebetulan ada di sebelah sekolah. Oke, di sini untuk lain-lainnya akan dijelaskan di video pengenalan lingkungan. Apabila masih belum jelas lagi, mungkin bisa ditanyakan ke gurunya atau bisa ditanyakan pada saat pertama kali masuk. Jadi saat pertama kali masuk seperti yang tadi saya bilang, maka seluruh siswa akan diperkenalkan ruangan-ruangannya supaya lebih jelas lagi. Oke, mungkin itu sekian dengan sarana-prasarana, kita langsung masuk ke tahapan berikutnya. Oke, tahapan berikutnya PJJ. Mungkin sudah dijelaskan oleh kurikulum bahwa PJJ itu adalah proses transfer pengetahuan yang di mana siswa dan guru tidak berada di satu lokasi, sehingga nanti kita akan menggunakan berbagai macam teknologi. Nah, teknologi yang digunakan, kita akan menggunakan dua teknologi untuk transfer ilmu. Yang pertama Zoom, yang kedua kita akan menggunakan Google Meet. Nah, di antara itu, biasanya para guru akan memilih dan berdiskusi dengan siswa, yang mana yang akan digunakan. Oke, di sini saya mencoba menggunakan Zoom. Oke, dalam PJJ itu sendiri, nanti para siswa biasanya ada beberapa hari yang memang wajib untuk mengirimkan foto. Ini ada contoh dua siswa, ya, yang satu menggunakan laptop, yang di kiri, itu bisa dilihat. Jika siswa menggunakan laptop, mungkin fotonya nanti bisa diambil seperti ini. Apabila siswa atau siswi juga menggunakan handphone, mungkin bisa diambil fotonya. Foto sedang dilakukan PJJ. Ya, baik itu nanti bisa mencatat langsung di kertas seperti pada gambar, atau bisa menggunakan laptop langsung. Karena biasanya itu tergantung siswanya itu sendiri mau mencatat di mana gitu. Oke, selanjutnya untuk di SMK itu kita ada yang namanya kunjungan industri dan juga PKL. Nah, untuk kunjungan industri itu dilaksanakan pada pada tahun pertama dan juga pada tahun kedua, tergantung situasi. Jadi kalau misalnya bisa dilaksanakan pada tahun pertama, jadi nanti anak kelas 10 mungkin akan kunjungan industri. Nah, kalau misalnya untuk PKL, dia akan dilaksanakan pada tahun ketiga. Jadi setelah lulus atau setelah naik ke kelas 3, maka siswa tersebut baru PKL. Kenapa? Karena jika dia masih kelas 2 dia sudah PKL, maka ilmu yang didapat tidak sebanyak atau tidak, biasanya masih ada yang belum diajarin ketika sampai di perusahaan. Nah, untuk menghilangkan atau mengurangi kondisi tersebut, maka kita PKL itu dilaksanakan pada tahun ketiga secara serentak. Oke, sedikit tentang kunjungan industri. Di sini kunjungan industri itu merupakan salah satu jenis kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Nah, dia tidak belajar di dalam, tapi nanti kita akan ke industri langsung. Nah, dia akan melihat bagaimana suasana atau kondisi di industri sesuai dengan program keahlian masing-masing. Nah, kunjungan industri ini diadakan supaya siswa bisa mengenal dunia kerja dan juga siswa dapat mengetahui lebih jauh tentang cara kerja, kedisiplinan, termasuk tata kerja dan mesin atau peralatan yang digunakan di industri itu sendiri. Nah, di sini saya mempunyai beberapa gambar mungkin tentang kunjungan industri. Yang pertama, di sini ada Cimahi Teknopark. Jadi jurusan multimedia ada kunjungan industri ke Cimahi Teknopark. Nah, di sini dijelaskan tentang industri dari multimedia itu sendiri seperti apa. Sampai nanti mungkin anak-anak diajak berkeliling Cimahi Teknopark. Seperti itu. Oke, ini sama masih presentasi. Karena biasanya foto-foto keliling perusahaan itu tidak boleh diambil, jadi kita hanya memberikan foto-foto pada saat presentasi. Karena biasanya foto untuk di dalam perusahaan itu merupakan internal.
ada beberapa persyaratan mungkin masuk ke pabrik tidak boleh difoto gitu. Tapi kita tahu apa saja yang dilaksanakan di pabrik tersebut atau di teknopark atau di industri tersebut. Oke, nah ini juga sama, fotonya diambil pada saat di sesi presentasi. Nah ini TKJ kunjungan ke PT Foxtel, salah satu tempat pembuatan kabel fiber optik. Gitu. Jadi kalau misalnya di rumah internet menggunakan fiber optik, nah salah satu pembuatnya mungkin PT Foxtel ini sendiri. Nah di sini siswa akan dijelaskan bagaimana tahapan pembuatannya dari awal sampai akhir. Oke. Selanjutnya, yang berikutnya ada yang namanya PKL. Pada kegiatan PKL, tadi sudah saya sebutkan bahwa PKL dilaksanakan kelas 3. Jadi di PKL ini sendiri, ini wajib. Nah, dan sedangkan PKL itu merupakan pembelajaran di luar ruang kelas dengan belajar langsung pada dunia industri. Jadi para siswa nanti akan dilaksanakan PKL selama 3 bulan. Nah, itu nanti kelas 3. Selama 3 bulan itu sendiri, siswa dapat menimba ilmu di tempat PKL dia. Pada saat siswa PKL setelah selesai PKL, maka dia akan mendapatkan sertifikat PKL yang ditandatangani oleh industri dan sekolah. Jadi dua yang ditandatangani, industri dan juga sekolah. Karena setelah PKL maka siswa harus mempresentasikan apa saja kegiatan yang dilaksanakan di tempat PKL dia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung ditanyakan pada YouTube atau bisa dilaksanakan atau ditanyakan ke wali kelas tentang ini. Tuh. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.